Sehat atau tidaknya suatu perusahaan nggak hanya dinilai dari penjualan ataupun kualitas SDM-nya saja, namun juga bisa dinilai berdasarkan perspektif keuangan internalnya. Salah satunya indikator hutang dan modal, atau bisa dikatakan perbandingan keduanya, debt to equity ratio atau disingkat DER. DER sendiri merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitasnya. Debt to equity ratio sendiri menjadi salah satu indikator yang sering disorot oleh investor sebelum juga melihat revenue atau return-nya seperti apa. Hal ini juga bisa menjadi cerminan mengukur suatu nilai investasi suatu perusahaan. Seberapa efektif manajemen memaksimalkan sumber pendanaan, equity, dan mengelola resikonya. Tujuannya sangatlah jelas, untuk menghasilkan pertumbuhan dan terhindar dari potensi yang namanya kebangkrutan. Sebenarnya DER itu kita butuhkan buat apa sih? Di sini kita membagi menjadi 3 dari sudut pandang investor, dewan direksi, dan kreditur. Untuk investor sebagai tolak ukur dalam menilai kualitas fundamental sebuah perusahaan sebelum membeli sahamnya. Untuk dewan direksi sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan apakah perusahaan perlu menambahkan hutang baru atau tidak. Bagi kreditur untuk menilai layak tidaknya suatu perusahaan diberikan pinjaman serta mengukur tingkat resiko pinjaman yang nantinya akan mempengaruhi berapa tingkat bunga dan nominal limit pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Cara menghitung debt to equity ratio sendiri adalah DER sama dengan total hutang dibagikan dengan total ekuitas. Hal ini menunjukkan komposisi penggunaan hutang terhadap ekuitas perusahaan. Sebagai contoh, kita menggunakan laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia Tbk atau kode saham TLKM dalam 3 tahun terakhir, 2019, 2020, dan 2021. 2019, total hutangnya mencapai 103 triliun. Total ekuitasnya mencapai 117 triliun dan diperoleh DER sebesar 0,886. 2020, total hutangnya mencapai 126 triliun. Total ekuitasnya mencapai 120 triliun. Di sini DER-nya meningkat menjadi 1,042. Di 2021, total hutangnya mencapai 131 triliun. Total ekuitasnya mencapai 145 triliun. DER-nya bisa turun ke 0,906. Tahun 2021, DER lebih dari 1 kali. Artinya perusahaan menggunakan hutang lebih besar dibandingkan dari ekuitasnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam DER adalah nilai DER jikalau di bawah 1 itu mencerminkan kondisi perusahaan sehat mampu membayar hutangnya, which is good. Dan yang kedua, nilai DER di atas 1, nah ini menjadi sinyal warning atau menjadi perhatian kita akan laporan keuangannya. Apakah perusahaan mampu membayar hutang dengan kas atau tidak? Dan yang perlu ditekankan lagi adalah hutangnya ini berbunga apa enggak sih?
Yang perlu dicermatin lagi nih, DER ini nggak cocok jikalau digunakan untuk saham perbankan atau finance. Pasti nilainya lebih dari 1 kali. Penyebabnya adalah tabungan atau bentuk pinjaman dari nasabah dimasukkan ke pos hutang atau kredit. That's why makin tinggi dana nasabah akan tinggi pula DER-nya. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi DER itu sendiri? Ada stabilitas penjualan, struktur modal, leverage operasi atau pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut, tingkat pertumbuhan, pajak, sikap manajemen, kondisi pasar, dan fleksibilitas keuangan. Selain kita harus memperhatikan laba perusahaan, penting juga kita harus tahu rasio hutang perusahaan. Yuk kita perhatikan lagi mengenai fundamental tetap di seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham. See you on the next video. Bye.